Pada pertemuan kali ini, kita masih di dalam responsi pengantar akuntansi, yaitu menganalisis transaksi. Nah, jadi ketika ada transaksinya, kita akan lihat apakah dia berada di sisi debit ataukah dia berada di sisi kredit. Ini ada contoh soalnya, misalkan di tanggal 1 Januari itu Rasmussen itu memulai usahanya, nama usahanya adalah gudang servis dan reparasi. Rasmussen menaruh uang tunai ke kas perusahaan sebesar 10 juta. Jadi atas transaksi ini, bagaimana menganalisisnya kita perhatikan. Kata kuncinya itu kan adalah Rasmussen menaruh uang tunai. Nah, menaruh uang tunai ke kas perusahaan, berarti perusahaan sedang menerima uang. Jadi ketika perusahaan menerima uang, berarti kas perusahaan bertambah. Lihat, kas perusahaan bertambah, cash bertambah itu di sisi debit. Lalu, ini kan Rasmussen memulai usaha dan menyetorkan uang ke perusahaan sebagai modalnya, setoran modal awal. Nah, jadi berarti setoran modalnya itu bertambah, capital bertambah. Ingat, capital ini golongan equity. Equity bertambah itu di sebelah kredit. Lalu di tanggal 2 Januari, membeli peralatan bengkel dengan harga 2 juta secara tunai. Kata kuncinya ini adalah membeli peralatan. Peralatan itu adalah equipment. Kalau dibeli berarti equipment-nya bertambah. Ingat ya, equipment itu golongan aset. Kalau dia aset bertambah berarti di sebelah debit. Kita membelinya secara tunai. Kalau kita beli sesuatu secara tunai berarti ada uang kita keluarkan. Karena uang kita keluarkan berarti cash kita berkurang. Ingat, cash ini golongan aset. Kalau aset berkurang itu di sebelah kredit. Tanggal 3 Januari membayar sewa tempat untuk bengkel 3 juta secara tunai. Kata kuncinya adalah membayar sewa. Nah, jadi karena pertama itu adalah membayar, ingat kalau membayar secara tunai berarti ada uang keluar. Ini cash. Cash-nya berkurang karena cash ini golongan aset, dia berkurang di sebelah kredit. Apa yang kita bayar? Kita sedang membayar sewa. Sewa itu berarti rent expense. Nah, berarti beban sewanya bertambah atau rent expense-nya bertambah. Nah, beban ini kan golongan equity. Equity bertambah itu di sebelah debit. Yang tanggal 4, membeli perlengkapan bengkel dari PD Banget seharga 750.000 secara kredit. Nah, lihat di sini yang pertama, membeli perlengkapan. Oke, ini ada yang salah sedikit. Perlengkapan, kalau ini tadi peralatan itu equipment, perlengkapan ini harusnya adalah supplies. Bedakan antara peralatan dengan perlengkapan. Ini harusnya adalah supplies, koreksi, tolong dikoreksi ya, ini supplies. Nah, karena dibeli perlengkapan, supplies-nya bertambah, karena supplies itu golongan aset itu di sebelah debit. Kemudian, kita kan membelinya secara kredit, berarti tidak ada uang cash yang kita keluarkan. Nah, jadi karena kita membeli secara kredit, berarti utang. Utang itu adalah account payable, utang kita bertambah. Masih ingat, account payable ini golongan, ini adalah golongan liabilities. Berarti kalau liabilities bertambah itu di sebelah kredit. Selanjutnya, tanggal 5 itu adalah pendapatan servis diterima secara tunai. Lihat, kita menerima secara tunai. Kenapa kita menerima uang? Berarti itu karena kita sudah bekerja dari pendapatan servis. Nah, ketika kita terima uang, berarti cash bertambah. Cash ini golongan aset bertambah di sebelah debit. Kemudian kan kita sudah bekerja, berarti pendapatan kita bertambah. Fixed income bertambah. Ingat, fixed income itu golongan equity, kalau dia bertambah di sebelah kredit. Kita lanjut tanggal 6, menerima uang muka untuk pekerjaan cat sebesar 4 juta sebagai pendapatan servis. Lihat di sini, kita menerima uang. Kalau kita terima uang, berarti cash kita bertambah. Ini cash-nya bertambah. Aset itu kalau bertambah di sebelah debit. Cash itu adalah aset.
Nah, perhatikan, ini adalah kita terima uang sebagai uang muka. Uang muka ini seperti DP ya. Nah, artinya kalau ini adalah sebagai uang muka atau DP berarti pekerjaannya belum kita lakukan, belum selesai kita kerjakan, tapi uangnya sudah kita terima. Nah, jadi ini adalah diakui sebagai kewajiban, sebagai liabilitas atau sebagai utang. Nah, karena uangnya sudah kita terima padahal kita belum kerja. Nah, jadi karena ini sebagai utang, itu disebutlah dia di sini pendapatan servis, tapi kan pendapatannya diterima di muka. Jadi namanya adalah pendapatan diterima di muka. Kalau istilah bahasa Inggrisnya itu kita gunakan adalah deferred income. Nah, karena ini tadi sebagai kewajiban karena uangnya kita terima padahal kita belum mengerjakannya. Ini adalah tanggung jawab kita. Nah, karena ini adalah sebagai tanggung jawab, sebagai golongan liabilities, kalau ini bertambah berarti letaknya di sebelah kredit. Utang bertambah atau liabilities bertambah di sebelah kredit. Tanggal 8 membayar gaji pegawai sebesar 150.000 secara tunai. Ini juga gampang yang tadi ya, ingat ini membayar. Membayar secara tunai, berarti ada cash keluar, cash berkurang itu di kredit. Kemudian apa yang dibayar? Gaji pegawai, salary expense-nya bertambah di sebelah debit. Yang tanggal 9 perhatikan mengirimkan tagihan atas pekerjaan cap mobil sebesar 1.200.000 kepada usaha pengangkutan makmur. Perhatikan ini, mengirimkan tagihan atas pekerjaan kepada pelanggan. Jadi artinya kita sudah bekerja, tetapi harusnya kalau kita bekerja ya kita dikasih uang ya, harusnya cash. Tapi di sini adalah belum diterima uangnya. Dia masih dalam bentuk karena belum kita terima uangnya, kita kirimkan tagihan. Artinya kita suruh mereka untuk membayar. Nah, jadi karena belum ada cash-nya, kita sudah bekerja. Kalau kita sudah bekerja berarti fees income bertambah di kredit. Tapi karena cash-nya belum kita terima, artinya ini adalah sebagai piutang. Account receivable bertambah di sebelah debit. Lalu di tanggal 16 membayar utang kepada PD Banget atas transaksi pada 4 Januari. Tanggal 4 Januari tadi ada ya, kita membeli tapi secara kredit. Nah, waktu kita membeli di tanggal 4, di sini kan ada utang gara-gara kita membeli secara kredit. Nah, sekarang ini kita lunasi yang di tanggal 4 ini. Berarti yang mau terkait di sini adalah utangnya yang akan kita lunasi. Maka kalau utangnya kita bayar, berarti utangnya berkurang. Account payable berkurang, itu di sebelah debit. Karena kita membayar utang, membayar berarti ada uang keluar. Cash berkurang di sebelah kredit. Yang terakhir, membayar biaya utilitas sebesar 20.000 secara tunai. Di sini adalah membayar. Kalau membayar berarti ada uang keluar, cash berkurang di kredit. Apa yang kita bayar? Biaya utilitas atau utility expense. Ya, jadi utility expense-nya itu bertambah di sebelah debit. Ingat, expense itu adalah golongan dari equity ya. Nah, jadi kalau equity-nya bertambah di sini utility expense bertambah, maka letaknya itu di sebelah debit. Jadi harus diperhatikan cara pendebitan dan pengkreditan. Untuk cara debit dan kredit saldo normal itu saya akan bahas di video yang lain. Demikian untuk hari ini, semoga bermanfaat.